Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua senantiasa sehat. Jumpa kembali bersama Pak Guru Herdis di sini dalam video pembelajaran tematik. Jangan lupa ya, selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan 5M. Di antaranya, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 pada tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1. Namun, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kalian masih ingat kan? Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari materi tentang aneka benda di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang wujud benda. Tujuan pembelajaran kali ini antara lain, yang pertama, melalui pengamatan gambar, siswa dapat menemukan informasi tentang wujud benda. Yang kedua, melalui tayangan video pembelajaran, siswa dapat mengubah satuan kilometer ke meter atau sebaliknya. Dan yang ketiga, melalui pengamatan gambar, siswa dapat mempraktikkan dinamika gerakan kaki dengan tepat. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam, dan ada juga benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda-benda yang terbentuk di alam. Sedangkan mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Benda-benda seperti tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Sedangkan gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Nah, dapatkah kamu menyebutkan contoh-contoh yang lainnya? Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Coba kalian amati gambar tersebut. Kemudian, kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai dengan wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan kalian dalam tabel berikut ini. Amati juga lingkungan di sekitar rumah kalian. Kalian tentu dapat menemukan benda-benda berwujud padat, cair, maupun gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam tabel berikut ini. Jangan lupa, jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Jika sudah selesai, hasilnya bisa kalian kirimkan kepada guru kelas kalian masing-masing ya. Pernahkah kalian naik alat transportasi seperti yang tampak pada gambar berikut ini? Tentu kalian sudah pernah. Nah, tahukah kalian termasuk ke dalam wujud benda apakah sepeda motor itu? Ya, tepat sekali.
sepeda motor merupakan benda yang berwujud padat. Perlu kalian ketahui juga bahwa bahan bakar yang dipakai sepeda motor, yaitu bensin, merupakan benda yang berwujud cair. Sedangkan asap kendaraan yang dihasilkan oleh sepeda motor melalui knalpot termasuk benda yang berwujud gas. Nah, selanjutnya simaklah cerita Edo berikut ini. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayahnya ke rumah nenek. Edo dibonceng oleh ayahnya menggunakan sepeda motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Sedangkan jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Satuan kilometer dan satuan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, berapakah nilai 1 kilometer jika dinyatakan dalam satuan meter? Simaklah penjelasan berikut ini. Perhatikan tangga satuan ukuran panjang berikut ini. Satuan ukuran panjang terdiri dari milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Untuk mengubah satuan ukuran panjang, setiap naik satu tangga nilainya dibagi 10. Sedangkan setiap turun satu tangga nilainya dikalikan 10. Berapakah nilai 1 km dalam satuan meter? Pada tangga tersebut, dari satuan kilometer ke satuan meter, turun tangga sebanyak 1, 2, dan 3. Maka nilainya dikalikan sebanyak 10 pangkat 3 atau dikalikan sebesar 1000. Sehingga setiap 1 kilometer sama juga dengan 1000 meter. Jika jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter, berapakah jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? 5 km 300 meter artinya 5 km ditambah 300 meter. Selanjutnya 5 km kita ubah menjadi meter. Jika setiap 1 km adalah 1000 meter, maka 5 km sama dengan 5 dikali 1000 meter, sama dengan 5000 meter. Kemudian 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Jarak yang harus ditempuh oleh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1523 meter. Berapakah jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? 1523 meter jika kita uraikan menjadi 1000 meter ditambah 523 meter. Selanjutnya 1000 meter kita ubah menjadi kilometer menjadi 1 kilometer. Dan 523 meter tidak perlu kita ubah sehingga tetap ditulis 523 meter. Jadi jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter adalah 1 kilometer 523 meter. Nah,
Anak-anak, sekarang mari kita berlatih mengubah satuan jarak berdasarkan gambar. Perhatikan denah jarak antar bangunan berikut ini. Dalam denah tersebut, terdapat beberapa bangunan seperti sekolah, pasar, kantor pos, rumah sakit, rumah Siti, dan rumah Udin. Sebagai contoh, pada nomor 1, tentukan jarak dalam satuan meter dari rumah Siti ke sekolah. Nah, dalam denah, jarak dari rumah Siti ke sekolah yaitu 5 km 100 meter. Jadi, langsung saja kita isi 5 km dan 100 meter. Selanjutnya, kita ubah kesatuan meter menjadi 5.100 meter. Jadi, jarak dari rumah Siti ke sekolah adalah 5.100 meter. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, selanjutnya untuk soal-soal berikutnya, kalian silahkan kerjakan secara mandiri. Jangan lupa, hasilnya sampaikan kepada guru kelas kalian masing-masing. Perlu kalian ketahui bahwa alat ukur ada banyak sekali macamnya, baik dari jenisnya maupun kegunaannya. Salah satunya adalah altimeter. Apa itu altimeter? Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur ketinggian pesawat saat terbang dari permukaan laut. Selain itu juga, alat ini digunakan untuk mengukur ketinggian sebuah gunung dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Pernahkah kalian memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara merupakan benda yang berwujud gas. Gas tidak bisa kita lihat, namun gas bisa kita rasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang. Misalnya, angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian ikuti gerakan-gerakan berikut ini. Gerakan yang pertama, gerakan tertiup angin sepoi-sepoi. Bergeraklah dengan lemah ke arah kiri dan ke arah kanan. Gerakan berikutnya, gerakan tertiup angin kencang. Bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Gerakan yang terakhir, gerakan tiupan angin puting beliung. Lakukan gerakan berputar seperti halnya angin puting beliung. Nah, dengan mengikuti gerakan tadi, kalian dapat membedakan gerakan kuat dan gerakan lemah. Dalam sebuah tarian, selain gerakan tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Nah, sekarang coba kalian berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian sukai. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerakan yang lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Lakukanlah gerakan tersebut dengan penuh semangat ya. Alhamdulillah. Demikian video pembelajaran dari Pak Herdis hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jika ada materi yang belum dipahami, kalian bisa tanyakan kepada guru kelas kalian masing-masing.
Mohon maaf jika Pak Hernis ada salah dalam perkataan. Pesan dari Pak Hernis, kalian harus selalu semangat belajar walau dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.